Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 KIB akan mempersembahkan drama berjudul Mahabharata. Selamat menikmati. Kerajaan Indraprastha, Patih Sangkuni lewat kurirnya mengundang Pandawa untuk menghadiri acara jamuan makan yang akan diadakan di Istana Hastinapura. Permisi yang mulia, saya adalah kurir yang diutus oleh Patih Sangkuni untuk mengirimkan sebuah surat kepada Pandawa sebagai undangan makan malam bersama Kurawa. Ini yang mulia. Baiklah, akan kita pikirkan terlebih dahulu undangan ini. Pergilah. Terima kasih yang mulia. Maaf kakak, sebaiknya diatur saja undangan ini. Aku memiliki firasat buruk tentang hal ini. Betul kakak, memang si Sangkuni itu akannya seperti kanjil. Lebih baik kita tolak saja undangannya. Lama berdebat panjang, akhirnya Dewi Drupadi masuk menuju ruang Yudhistira sambil membawakan teh hangat untuk para Pandawa. Tunggulah istriku, aku ingin menanyakanmu tentang undangan ini. Apakah kita harus menghadirinya? Maaf Kakanda, kalau boleh tahu apa yang sebenarnya itu? Maaf Kang Yudhistira, biar saya menjelaskan ke Dewi Drupadi. Jadi begini Dewi, kami berlima diundang oleh Kurawa untuk menghadiri jamuan makan. Bagaimana pendapat Dewi mengenai hal ini? Sebaiknya kita terus saja perintah mereka. Lagian itu saudara kalian juga bukan? Sekarang Kang Yudhistira tahu pendapat Dewi Drupadi. Bukankah kita turuti saja permintaan mereka? Atau juga cuma jamuan biasa? Baiklah, kita akan menghadiri undangan itu. Kita semua. 3 hari kemudian, mereka berangkat menuju tempat acara jamuan dilangsungkan. Saat tiba di Hastinapura, mereka disambut hangat oleh keluarga kerajaan. Izinkan aku mewakili putra-putraku untuk menyambut kalian. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bidadari saudara-saudara yang kami cintai. Terima kasih atas sambutan yang begitu istimewa. Izinkan kami untuk singgah di kerajaan Hastinapura yang merupakan contoh bagi kerajaan Indraprastha. Demi kenyamanan kita semua, aku berpendapat bahwa tidak boleh ada perempuan di area perjalanan ini. Untuk itu, untuk Ratu Gandari, Dewi Kunti, dan Drupadi dimohon untuk meninggalkan tempat ini. Baiklah, kami akan meninggalkan tempat ini. Ya, silakan kalian duduk. Setelah para ratu keluar, Dewi Yudhana mengajukan permintaan kepada Bhisma agar Sangkuni mewakilinya bermain dadu. Untuk permainan dadu ini, aku memilih Paman Sangkuni untuk mewakiliku. Aku tidak setuju. Harus kau sendiri yang mewakili Kurawa dalam permainan ini. Apa alasan memilih Sangkuni Yudhana? Kenapa tidak Paman Sangkuni sudah kami anggap sebagai wakil dari Kurawa? Walaupun awalnya Arjuna tidak terima, akhirnya Yudhistira menyetujuinya dan akan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang akan diperolehnya. Prabu Yudhistira, apakah kau ingin bermain dadu dengan saya? Baik, Paman. Para pelayan kemudian diperintahkan oleh Patih Sangkuni untuk menyiapkan meja yang akan menjadi tempat bermain dadu oleh Patih Sangkuni dan Prabu Yudhistira. Pelayan, Baik yang mulia. Iya yang mulia.
Silakan mulai dulu, Prabu. Prabu Yudhistira pun memulai permainan dadu dengan melemparkan dadu ke meja judi. Untuk beberapa kali permainan, Prabu Yudhistira memenangkan permainan dengan mudah. Permainan yang bagus, Prabu Yudhistira. Sudah biasa, Paman. Prabu Yudhistira merasa senang karena memenangkan permainan beberapa kali. Paman, kenapa kita kalah terus dari Pandawa? Sabar dulu, Saudara. Karena kemenangan selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Baiklah Paman, aku percaya padamu. Di saat permainan berlangsung, Sangkuni tertawa sedang menyiapkan rencana jahatnya untuk mencurangi permainan dan membuat Yudhistira mempertaruhkan semuanya. Dan lama-kelamaan harta pribadinya habis karena dipertaruhkan dalam permainan. Prabu Yudhistira, hartamu sudah habis. Apa yang akan dipertaruhkan untuk permainan selanjutnya? Aku akan mengtaruhkan seluruh wilayah kerajaanku. Para Pandawa lain yang mendengar keputusan Yudhistira kaget bukan main, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena sebagai kakak tua dan raja, Yudhistira bebas melakukan apa saja yang dia mau. Apa yang dipikirkan kakak Yudhistira sampai berani mempertaruhkan wilayah kerajaan kita? Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Kak Yudhistira. Tapi kita serahkan saja semuanya. Aku yakin dia dapat menangani semua ini. Benar kata Arjuna, kita sebagai adiknya harus selalu percaya kepada kakak ketua kita itu. Ayo Kak Yudhistira, kami mendukungmu. Keyakinan karena pada permainan itu Yudhistira kalah dan membuat Pandawa kehilangan wilayah kerajaannya. Kau kalah lagi, Prabu Yudhistira. Kerajaanmu sudah hilang. Apa yang akan kau pertaruhkan untuk permainan selanjutnya? Aku memang tidak punya apa-apa lagi, Paman. Apalagi harus bertaruhkan. Yudhistira, pertaruhkan saja Drupadimu itu. Cukup kakak, sudah banyak yang kau pertaruhkan. Berikan permainannya atau apa? Kalian para Pandawa sudah kalah. Sudah tidak ada yang perlu dipertahankan. Sudahlah Yudhistira, pertaruhkan saja Drupadimu. Ini saja. Saya akan mempertaruhkan seluruh harta Hastinapura dan harta milik Kurawa. Tetapi kau pertaruhkan saja Drupadimu itu. Ayo Paman, tenanglah Dursasana. Paman Sukuni orangnya pintar, tenanglah. Dengan raut wajah kebingungan, Yudhistira memikirkan tawaran Sangkuni yang cukup mengejutkan. Baiklah, Paman. Dengan terpaksa, ku pertaruhkan Drupadi dalam permainan ini. Pilihan yang bijak Yudhistira. Akan kubawakan Drupadi, kau dipertaruhkan. Apa? Aku dipertaruhkan, aku tidak mau dipertaruhkan. Lebih baik aku mati daripada dipermalukan seperti ini. Kau dibawakan ke Drupadi kemari. Paman, mau main kapan lagi kita? Tidakkah kau lihat adikku yang sudah menanti kemolekan tubuh Drupadi? Oh iya, Yudhistira. Silakan mulai lagi, Prabu Yudhistira. Dengan situasi yang menyudutkannya, Yudhistira tetap melanjutkan permainannya meskipun dia dicurangi oleh Sangkuni. Karena sudah kehilangan konsentrasi, akhirnya Yudhistira kalah lagi sehingga mau tidak mau dia harus menyerahkan Dewi Drupadi kepada Kurawa. Akhirnya kau kalah lagi, Prabu Yudhistira. Apa yang akan kau pertaruhkan lagi? Sudah, hentikan ini dulu Yudhana. Ini sudah lewat batas. Kenapa harus aku? Bukankah yang bermain Paman Sukuni dan Kak Yudhistira? Betul Kak. Mengapa Kak Duryodhana yang harus menghentikan permainan ini? Yudhistira, hentikan permainan ini. Sudah banyak putra Pandu yang menderita. Diam kau, Bisma. Bukankah para keponakanku sedang ingin melihat kemolekan dari tubuh Drupadi? Betul Paman. Paman ini tahu saja. Mari kita lihat apakah benar yang diceritakan orang-orang tentang Dewi Drupadi. Tapi Dewa berkata lain. Lewat mantra yang diucapkan Krishna, Sang Hyang Dewata memberi anugerah kepada Dewi Drupadi. Kayaknya tidak habis-habis dicari oleh Dursasana, sehingga dia sendiri merasa kelelahan karena tidak bisa melepas kain yang memiliki Dewi Drupadi. Aduh, mengapa kain ini tidak habis? Padahal tadi sudah sampai sebagian. Wahai Dursasana, dengar sumpahku ini. Aku tidak akan menggelung rambutku sampai aku bisa mencucinya dan mengenal darahmu itu. Ingat itu. Kakak, Tenanglah, tidak akan terjadi. Mereka kalah jumlah. Dursasana, dengarlah kata-kataku ini. Aku bersumpah akan membawa darahmu untuk mencuci rambut Drupadi. Dengarlah kata-kataku ini. Mendengar sumpah Bima tersebut, Raja Dursasana merasa takut bahwa hal itu akan
menjadi kenyataan. Dan Raja Drustarasta meminta agar Pandawa dilepaskan. Cukup! Hentikan dulu, Dana. Bukankah kau sudah puas melihat keadaan Pandawa saat ini? Aku tidak akan puas sampai mereka sendiri yang bersujud dan meminta ampun kepada ayahku. Aku mohon nak, lepaskanlah para Pandawa dan Drupadi. Sudahilah permainan ini. Kau sudah cukup membuat mereka sengsara. Belum anakku, sudahilah permainan ini. Aku takut terjadi apa-apa pada kalian. Turutilah kata apa ayahmu ini. Semua yang hadir di tempat itu memohon agar Pandawa dan Drupadi dilepaskan, kecuali para Kurawa yang malah tertawa senang karena melihat Pandawa dan Drupadi dipermalukan. Baiklah, aku akan melepaskan mereka. Tapi mereka harus mengasingkan diri selama 12 tahun. Dan pada saat itu, istana ini akan menjadi milikku. Saya terima kesempatan ini. Sekarang kalian segera pergi dari sini. Lihat saja Duryudana, setelah kami kembali, kami akan merebut milik kami semua. Para Pandawa dan Drupadi dengan perasaan kesal dan sedih harus meninggalkan semua yang mereka punya. Dan selama 12 tahun mereka harus mengasingkan diri dan tinggal di hutan. Setelah sampai di hutan, para Pandawa membangun gubuk untuk tempat tinggal mereka sementara. Maafkan aku, karena kesalahanku kita harus seperti ini. Sudahlah kak, yang berlalu biarlah berlalu. Ini semua takdir. Kita harus menjalani dan fokus ke depan. Aku akan pastikan sebab Drupadi terwujud dengan tanganku sendiri. Sabarlah kakak. Waktu menunjukkan sebabmu pasti akan terwujud. Aku yakin kita hanya sabar untuk waktu yang tepat. Kita akan bersama-sama mewujudkan semangat Drupadi. Kita sebagai suaminya tidak boleh membiarkan Drupadi diperlakukan seperti itu. Bersabarlah Drupadi. Kita semua akan melindungimu sampai kita mati pun sekalipun. Terima kasih kepada kalian. Aku sebagai istri kalian sangat bangga kepada kalian. Aku akan mendampingi kalian baik susah maupun sedih. Sekarang tersenyumlah kalian. Lalu, di dalam hutan ternyata terdapat raksasa yang mengincar Drupadi, tetapi tidak berani karena ada para Pandawa. Sebab itu dia menunggu waktu yang tepat untuk menculik Drupadi, yaitu saat para Pandawa pergi berburu. Drupadi, tunggu di sini. Kami berlima ingin pergi berburu. Bawalah kulit ini Drupadi. Jika kau dalam bahaya, tiuplah, maka kami akan datang menolongmu. Baik, aku akan meniupnya jika terjadi apa-apa. Pandawa pun pergi meninggalkan Drupadi untuk berburu. Raksasa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah yakin Pandawa cukup jauh, raksasa langsung keluar untuk menculik Drupadi. Kau sungguh cantik, Dewi. Ikutlah denganku. Siapa kau? Beraninya bilang begitu kepadaku. Akulah sang raksasa, penguasa hutan ini. Pergilah kau sebelum kau menyesal. Tidak, aku akan membawamu. Raksasa tidak menghiraukan peringatan Drupadi. Dia tetap mendekati Drupadi. Akhirnya Drupadi meniup fluid yang diberikan Arjuna. Pandawa yang sedang berburu mendengar suara fluid itu langsung datang menyelamatkan Drupadi. Suara kulit Drupadi. Ya, dengan suara Drupadi yang aku berikan padanya. Sebaiknya kita bergegas sana. Raksasa. Kemudian para Pandawa mencari di mana suara fluid itu berasal dan menemukan Drupadi yang sedang bersama seorang raksasa. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan kau ganggu istriku. Istrimu begitu cantik, biarkan aku membayar. Hal tersebut membuat para Pandawa marah dan Bima pun melawan sang raksasa menggunakan badannya. Tak menyangka akan mendapat perlawanan yang begitu besar. Akhirnya sang raksasa pun pergi meninggalkan Pandawa dan Drupadi dengan kondisi yang bersimbah darah. Pergi kau, atau apa akan kubunuh tanpa ampun. Sudahlah Bima, kita pulang saja. Benar itu. Karena hari semakin malam, yang penting Drupadi baik-baik saja. Terima kasih Kakanda. Aku sangat bangga memiliki kalian. Setelah 12 tahun waktu pengasingan, para Pandawa menemui Dewa Krishna untuk meminta pendapatnya mengenai perang yang akan dilakukan para Pandawa. Di sana mereka juga bertemu dengan Subhadra dan Abhimanyu. Datang di Dwaraka. Kami sangat senang kalian datang kemari. Ayah, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Aku juga senang setelah sekian lama tidak bertemu denganmu. Kedatangan kita di sini ingin menemui Krishna. Apakah dia ada? Dia ada di dalam. Tetapi dia hanya ingin menemui satu orang saja.
Pandawa pun mengutus Arjuna untuk menemui Dewa Krishna. Selamat datang Arjuna, duduklah. Sekarang katakan, ada gerangan apakah Anda? Kami ini meminta pendapatmu. Kami akan berperang melawan para Kurawa. Tidak ada ajaran lain selain berperang. Perbuatan mereka tidak dapat dimaafkan. Mereka itu salah. Tetapi mohon maaf, aku tidak bisa membantu turun langsung di medan perang. Aku mohon, Krishna, kami membutuhkanmu. Kami ingin mendapat hak kami kembali. Baiklah. Jika Anda meminta seperti itu, aku akan membantu kalian. Tetapi ingat, kalian akan melawan keluarga kalian sendiri. Kalian akan kehilangan saudara kalian sendiri. Maka janganlah kamu bersedih hati, dan bila kamu menang maka bertahan kerajaanmu dengan penuh kasih dan sayang. Arjuna memahami betul apa yang Krishna katakan. Akhirnya para Pandawa pergi setelah meminta pendapat Krishna dan bersiap untuk perang. Selagi Arjuna bicara dengan Krishna, Subhadra dan Pandawa lainnya membicarakan pernikahan Abhimanyu dengan Utari yang akan diadakan. Abhimanyu, apakah kamu sudah yakin untuk menikah dengan Utari? Sudah yakin Ibu. Aku jatuh cinta dengannya. Emangnya kau kapan akan menikah? 2 hari lagi, Bapak. Semoga pernikahan kalian diberkati. Kami hanya bisa mendoakan saja. Rencana perang sudah diumumkan oleh Dewa Krishna kepada semuanya, kepada Pandawa dan pihak Kurawa, yang juga sedang mempersiapkan pasukan untuk berperang. Tetapi sebelum perang, pernikahan Abhimanyu dilaksanakan dengan para Pandawa dan Dewi Kunti. Selamat kepada kalian berdua. Maafkan aku tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga kalian selalu bahagia. Terima kasih atas doanya. Kamu tidak minta apa-apa. Doa Anda sudah cukup bagi kami. Terima kasih, Nek. Berbahagialah kalian berdua. Terima kasih. Setelah pernikahan tersebut, para Pandawa harus bersiap perang, termasuk juga Abhimanyu yang ditunjuk menjadi panglima perang pasukan Pandawa, walau dia baru saja menikah. Pernikahan tersebut, para Pandawa harus bersiap perang, termasuk juga Abhimanyu yang ditunjuk menjadi panglima perang pasukan Pandawa, walau dia baru saja menikah. Berhati-hatilah dirimu di medan perang. Aku akan menunggu pulang. Aku pasti akan pulang. Kau tunggulah di rumah. Maafkan aku karena harus menyusahkan kalian berdua. Padahal dia lagi hamil. Maafkan aku karena pasangan muda yang sangat serasi. Tak apa-apa, Mas. Fokuslah pada tugasmu di medan perang, Abhimanyu. Jangan khawatirkan aku. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, dia memang dahsyat. Dengar itu, ada tahu? Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, kita niru. Dia memang kuat, kuat tangannya kalian tengok. Kurawa dan Pandawa akhirnya bertarung untuk memperebutkan kedudukan Hastinapura. Terjadilah pertempuran tak terelakkan di sebuah padang pasir yang besar. Namun Bhisma ada di pihak Kurawa. Ada apakah gerangan? Apakah kita sanggup melawan kakek? Kemungkinan besar tidak, tapi kemenangan masih jadi lain. Sudah, tidak usah dipikirkan. Ini sudah menjadi tugas kita untuk memperjuangkan keadilan. Mari serang, jangan putus semangat. Lawan aku dengan sekuat tenaga kalian. Pandawa pun tiba-tiba terhempas kuda.
terhempas di udara oleh mantra Bhisma dan membuat para Pandawa pun Apakah keputusan kami ini benar? Tentu, keputusan kalian sudah yang paling benar. Lalu, mengapa engkau berpihak pada mereka? Aku sudah bersumpah untuk mengabdi pada kerajaan ini. Jika seperti itu, aku akan menerima dengan berat hati. Baiklah. Apakah engkau bisa melanggar janji itu? Tidak, tidak bisa. Aku tidak ingin masuk neraka. Tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Dewa Krishna pun tidak sabar ingin turun tangan ke peperangan antara Pandawa dan Kurawa untuk membunuh Bhisma. Krishna hampir melemparkan cakramnya, namun Arjuna melarangnya dengan sebuah perjanjian. Sudah, biar aku yang membunuhnya. Tidak. Baiklah, aku tidak akan mengatur. Kau berusaha dengan kesekuatan tenaga. Baiklah, aku akan melakukannya. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Para Pandawa melawan Bhisma dengan air mata yang bercucuran. Antara perasaan tidak kuat dengan penderitaan hati atau melaksanakan tugas untuk menegakkan keadilan. Dapat memanah Bhisma, namun Bhisma belum juga meninggal. Lalu datanglah reinkarnasi Dewi Amba, yaitu Sri Kandi, mengingat sumpahnya akan membawa Bhisma ke alam surga untuk hidup bersama-sama. Bhisma, aku akan datang menjemputmu. Akhirnya waktuku sudah datang. Bawa aku bersamamu. Akhirnya ajalku datang, Bhisma. Hei, apakah kau akan melawanku? Iya, Paman. Baiklah. Abimanyu, ponakanku. Jangan mati terlebih dahulu. Berbaca. Sekarang kau maju hadapi mereka semua. Baiklah. Berjatuh. Prajurit. Karena, kemarilah. Ada apa di sana? Kuperintahkan kau untuk membunuh Gatot-Kaca. Serang dia. Aku akan membunuhmu. Aku tidak takut padamu. Kau sekali laut. Ya. Kau lawanku. Aku tidak sanggup lawanmu dulu. Bertemu-temulah. Tidak. Ya. Pergi sana. Tunggu senjataku.
Apakah kamu bisa melawan kami? Maju. Mati kau semua ini. Pikir kau. Bang. Duryodhana, Dursasana, Arjuna sumpahku akan terwujud. Cobalah kalau kau bisa melakukan. Bisa, mari. Mana ini Pak Lawananya? Dursasana, akhirnya kamu tiba. Ah! Adikku. Tenang, aku akan membalaskan dendam. Lawan aku, Bang. Kemenangan pun berpihak kepada para Pandawa. Akibat perang ini, para ksatria pun banyak yang gugur di medan perang ini. Abimanyu, Abimanyu, Ketika Pandawa dan yang lainnya sedang berduka atas kematian Bhisma, Abhimanyu dan Gatotkaca, tiba-tiba Kalian pikir ini sudah berakhir? Lepaskan Aswatama atau kau akan merasakan akibatnya. Tidak akan, aku akan membunuhnya. Aku tidak sudi kalau para Pandawa memimpin kerajaan ini. Mereka pantas memimpin kerajaan ini. Aswatama lepaskan atau aku akan membunuhmu. Aku tidak takut. Krishna membacakan mantra yang membuat Aswatama langsung terpental dengan keras. Tetapi Aswatama langsung bangkit kembali dan menyerang Krishna menggunakan pedangnya. Tapi ia lagi gagal dan akhirnya Krishna membacakan mantra lain yang membuat jantung Aswatama berhenti berdetak. Aswatama akhirnya tiada saat itu juga. Seharusnya kau tidak lakukan ini.